Salam Injili. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan materi tentang Daud dan Betsheba dari saudari kita Esther dari tafsiran yang kedua dalam pasal 11. Saya persilakan saudari Esther. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil tafsiran saya dari 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27 yang berperikop Daud dan Betsheba. Nah, sebelumnya kita akan melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini sesudah Daud mengalahkan orang Bani Amon dan ia menunjukkan persahabatannya kepada Hanun bin Nansa, dan Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka citanya kepadanya melalui perantaraan pegawainya. Dan setelah pesan itu disampaikan oleh pemuka-pemuka Bani Amon, maka mereka berpikir bahwa pegawai Daud tersebut adalah menyelidiki kota Bani Amon tersebut. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud tersebut dan menyuruh untuk mencukur setengah dari janggut mereka dan menyuruh memotong memakai pakaian mereka hingga setengah pantat mereka. Dan setelah hal itu didengar oleh Daud, maka ia menyuruh mereka tinggal di Yeriko. Dan setelah Bani Amon mengetahui bahwa mereka dibenci oleh Daud, setelah itu Bani Amon menyuruh menyewa dari orang Aram Bet Rohem dan 12.000 pasukan berjalan kaki. Dan setelah Daud mengetahui hal itu, maka Daud menyuruh Yoab untuk maju dan segenap pasukan pahlawan. Lalu Yoab dan tentaranya yang bersama-sama dengan dia maju bersama-sama melawan Bani Aram, dan orang-orang itu melarikan diri di hadapannya. Dan karena orang Aram telah terpukul kalah, maka mereka bersama dengan Hadadezer menyuruh orang Aram berperang. Dan setelah hal itu didengar oleh Daud, maka ia mengumpulkan seluruh orang Israel hingga akhirnya Daud mengalahkan Hadadezer. Sehingga dengan kekalahan orang Aram dan mereka takut memberikan pertolongan lagi kepada Bani Amon, sehingga pada pergantian tahun maka Raja Daud menyuruh Yoab maju berperang serta orang-orang di seluruh Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Daud tinggal sendiri di Yerusalem. Nah, kita akan memulaikan pada tafsiran 2 Samuel pasal 1 ayat 1, dan dalam hal ini pada ayat ini mengatakan bahwa Yoab maju berperang dan Daud tinggal di Israel. Nah, dalam hal ini kita dapat tinggal di Yerusalem. Dalam hal ini ketika kita berpikir secara logika, Daud ini dia sendiri tinggal di Yerusalem dan dia tidak bersama-sama dengan Yoab. Jadi di dalam ketika ia tinggal di Yerusalem sendiri, justru ia tidur dan dia tidak ikut bersama-sama dengan tentaranya. Nah, kita secara manusia kita bisa katakan bahwa ketika ia tinggal di Yerusalem ini, dia tidak berdoa kepada Tuhan supaya bangsanya ini bisa diberkati oleh Tuhan supaya mereka memperoleh kemenangan. Justru yang dilakukan oleh Daud adalah dia tidur. Nah, pada pasal yang kedua, pada ayat yang kedua menjelaskan bahwa Daud berbaring di tempat tidurnya untuk istirahat. Daud tertidur siang dengan nyenyak ketika Yoab dan tentara Israel sedang berada di medan perang. Bandingkan pula ketika Daud berada dalam pelarian dan dia tidak bisa berhenti memohon pertolongan Tuhan. Keadaan bahaya membuat dia tidak bisa tidur dengan tenang, tetapi kemenangan demi kemenangan membuat dia berhenti bergantung kepada Tuhan. Ketika Daud bangun dan terlihat baginya seorang perempuan yang cantik rupanya, jika seandainya Daud cepat meninggalkan tempat itu karena ia melihat seorang yang mandi, mungkin ia tidak berdosa. Akan tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah terus-menerus menatap Betsheba, sehingga Daud menjadi tergoda-goda dan dia tenggelam dalam keinginan matanya sehingga kehilangan kemampuan untuk mengalahkan cobaan tersebut. Nah, dalam ayat yang ketiga juga lalu Daud menyuruh orang untuk bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata kepadanya, dia adalah Betsheba binti Eliam. Eliam adalah anak Ahitofel penasihat Daud, dan dia mempunyai suaminya itu Uria. Uria adalah salah satu dari 30 pahlawan Daud, dan Uria ini juga merupakan salah satu tentara terkuat Daud. Ini juga bisa merupakan suatu teguran dari Tuhan untuk jangan melanjutkan niat hati Daud untuk berdosa dengan Betsheba. Karena Betsheba ini adalah cucu dari penasihat Daud dan istri dari tentara yang terbaik Daud. Tetapi Daud tidak mendengar hal tersebut atau peringatan itu. Dia menyuruh orang memanggil Betsheba dan
dan akhirnya Daud meniduri Betsheba. Nah, pada pada ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, sesudah itu menyuruh orang untuk mengambil dia. Inilah kejatuhan besar Daud. Bermula dari usaha menjadi perjanjian seteru Israel, dilanjutkan dengan keadaan terbuai karena keamanan dan kekuatan tentaranya yang ia miliki, sehingga menikmati tubuh istri orang lain, sampai merencanakan pembunuhan salah satu tentara yang terbaiknya sendiri. Apakah ini dosa yang kecil? Tidak, dosa Daud sangat besar. Ketika tidak membayangkan Daud sanggup melakukan hal seperti itu, dia hidup dengan jauh dari Tuhan. Dia menghina Allah yang telah memberinya begitu banyak hal, Allah yang telah memberikan dia keamanan dan pekerjaan yang kokoh, kerajaan yang kokoh. Dia mulai bertindak secara politis dengan mengikat perjanjian dengan Raja Amon. Dia mulai bertindak sebagai seorang penikmat kesenangan dengan hidup santai mengikuti hawa nafsunya. Dia berzina dengan istri orang lain dan seharusnya dia dihukum mati. Dan dengan itu dia menutup dustanya dengan mendatangkan Uria. Dia tidak peduli apapun kecuali nama baik dan kesenangannya sendiri. Gambaran Daud jadi berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi seorang panglima agung yang dulu kita kenal. Sekarang yang ada hanya raja yang kaya raya di tengah santai yang dikurung oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, pada ayat yang ke-6 sampai 13, Daud akhirnya melakukan zina. Berbuat zina ini kemudian menimbulkan komplikasi yang tadi diduga, akhirnya Betsheba mengandung. Lalu Daud menutupi dosa tersebut supaya orang tidak mengenal, supaya orang tidak tahu bahwa Daud ini melakukan dosa, dan dia memanggil Uria suami Betsheba dari medan perang agar berkesempatan untuk meniduri atau menggauli istrinya, agar kemudian anak itu lahir. Orang menganggap anak tersebut adalah anak Uria dan istrinya. Tetapi Uria tidak mau ke rumah karena ia setia pada sumpah perwiranya. Pasukan yang sudah ditabiskan untuk perang tidak diperkenankan untuk meniduri wanita mereka. Harus bertarik demi memperoleh kemenangan pertempuran. Uria setia pada sumpahnya ini. Daud mencoba menyuruh minum sampai mabuk, berharap dalam keadaan mabuk Uria menggauli istrinya atau meniduri istrinya. Siasat juga gagal. Akhirnya Daud mengambil keputusan yang lebih ngeri. Uria harus mati. Kematian harus diatur sedemikian rupa sehingga Uria gugur di medan pertempuran. Nah, pada pasal 14 ayat 14 sampai 27, Daud menuliskan surat kepada Moab dan mengirimkan surat itu kepada Yoab, dan dia menuliskan suratnya. Daud memerintah Yoab untuk menempatkan Uria di barisan yang paling depan di dalam pertempuran yang paling hebat supaya Uria terbunuh mati. Yoab melakukan sesuai dengan perintah Daud dan menetapkan Uria terhadap dengan lawan-lawan yang gagah perkasa sehingga Uria terbunuh. Berapa hamba Daud yang tidak tahu menahu pun terbunuh bersama Uria ketika persekongkolan untuk membunuh Uria terlaksana. Kita dapat melihat dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 17 sampai 24, hamba Uria orang Heti itu sudah mati. Bisa mati ini dapat diartikan terjadi bukan atas perintah Yoab, atau sebaliknya bahwa dia maju berperang. Demikian juga dengan anak buahnya, sesungguhnya dialah yang bertanggung jawab atas kematiannya sendiri dan kematian prajuritnya yang bersama-sama dengan dia. Setelah lewat waktu itu, setelah Uria meninggal, maka yang biasanya adalah 7 hari, para janda, apakah para janda berkabung lebih lama atau tidak diketahui. Daud langsung mengambil Betsheba sebagai istrinya sehingga kemungkinan mereka sudah menikah sejak dini, mungkin belum melahirkan. Daud dengan demikian memungkinkan timbulnya kebutaan, ada hubungan jasmani sebelum menikah, dan yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan, di mana Daud melakukan dosa yang sangat fatal di mata Tuhan. Dia berzina, dia menyuruh Uria untuk kembali ke rumahnya supaya bisa menggauli Betsheba, dan hal itu gagal hingga akhirnya Daud menyuruh Uria pada barisan yang paling terdepan supaya Uria terbunuh. Dan setelah Uria terbunuh, maka Daud mengambil Betsheba sebagai istrinya. Nah, dalam hal ini sebagai kesimpulan, kalau menurut saya dalam tafsiran ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Daud melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dia, di mana dia mengambil kesempatan ketika tentaranya
dalam pertempuran, tetapi yang dilakukan Daud adalah dia berzina kepada istri orang, kepada istri Uria, dan ini adalah hal yang sangat fatal, jahat di mata Tuhan karena dia melakukan 3 dosa yang sangat besar. Yang pertama dia berzina, yang kedua dia menyuruh dia menyuruh Uria untuk kembali ke rumah supaya dia menutupi dosanya, tetapi ketika hal itu gagal, namun kemudian dia menyuruh Yoab mengirimkan surat supaya Uria bisa maju berperan paling depan dan supaya Uria itu bisa mati. Nah, demikian, kembali kepada moderator. Oke, paparan yang ini sangat menurut saya sangat menarik ya, karena kita tahu bagaimana Daud dari masa mudanya telah dipakai Tuhan dan dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, namun pada 2 Samuel pasal 11 ini dikatakan bahwa Daud telah melakukan dosa karena telah meniduri Batsheba. Nah, itu kan sangat bagi kita yang mengetahui tentang kisah Daud itu sangat tidak mungkin kalau bisa kita mikirkan. Tapi kenapa bisa sampai seperti ini tuh karena mungkin karena kesombongan Daud ya, karena telah menang melawan suku-suku yang lain, karena melawan bangsa-bangsa yang lain, dia selalu memperoleh kemenangan dari Tuhan sehingga dia lupa diri dan tidak mengingat akan pertolongan Tuhan dalam setiap peperangan yang dia alami. Bagaimana menurut saudara Penta, kenapa Daud ini bisa sampai seperti ini untuk mendukakan hati Tuhan? Ya, sesudah daripada penjelasan saudari Esther bahwa yang membuat tadi si Daud ini jatuh ke dalam dosa sampai ia melakukan kejahatan kepada Batsheba yang adalah istrinya Uria ya. Ya, itu karena tadi pertama itu karena dia tidak merendahkan dirinya dan sombong dan menganggap dirinya itu hebat karena dia sudah mendirikan sebagai jabatan seorang raja. Ya, mungkin itu salah satu. Oke, terima kasih. Mungkin demikian saja materi yang telah dipaparkan saudari Esther. Kami ucapkan terima kasih dan salam Injil.